Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Adanya video ini untuk memenuhi tugas akuntansi forensik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Basrudin MAK CPI CA CPA dengan judul materi Financial Statement Fraud atau kecurangan laporan keuangan. Kecurangan atau fraud merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Sedangkan kecurangan laporan keuangan didefinisikan sebagai suatu hal yang disengaja, salah saji atau penghilang fakta-fakta material atau data akuntansi yang menyesatkan, dan bila dianggap dengan semua informasi yang telah dibuat akan menyebabkan pembaca mengubah penilaian dan keputusannya. Selanjutnya ada masalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan instrumen perusahaan yang sangat penting dan salah satu media penyampaian informasi dan bentuk pertanggungjawaban kinerja perusahaan kepada publik. Sayangnya, laporan keuangan sering disalah sajikan secara sengaja oleh suatu organisasi bisnis. Salah saji dalam laporan keuangan bisa jadi karena adanya tindakan manipulasi, pemalsuan, dan melakukan perubahan laporan akuntansi. Selanjutnya ada kategori kecurangan. Yang pertama itu berdasarkan pencatatan kecurangan berupa pencurian aset dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama itu pencurian aset yang tampak secara terbuka pada buku. Yang kedua, pencurian aset yang tampak pada buku namun tersembunyi di antara catatan akuntansi yang valid. Yang ketiga, pencurian aset yang tidak tampak pada buku dan tidak akan dapat dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi yang dibukukan. Yang kedua, berdasarkan frekuensi pengklasifikasian kecurangan dapat dilakukan berdasarkan frekuensi terjadinya. Yang pertama, tidak berulang atau non-repeating fraud. Yang kedua, berulang atau repeating fraud. Selanjutnya, berdasarkan konspirasi. Kecurangan dapat diklasifikasikan sebagai terjadinya konspirasi atau kolusi. Tidak terdapat konspirasi dan terdapat konspirasi parsial. Pada umumnya, kecurangan terjadi karena adanya konspirasi, baik bona fide maupun pseudo. Dalam bona fide konspirasi, semua pihak sadar akan adanya kecurangan, sedangkan dalam pseudo konspirasi ada pihak-pihak yang tidak mengetahui terjadinya kecurangan. Selanjutnya, berdasarkan keunikan. Kecurangan khusus atau specialist fraud. Yang kedua, kecurangan umum atau garden varieties of fraud. Contoh-contoh kecurangan laporan keuangan beberapa tahun terakhir. Yang pertama, salah saji laporan keuangan atau pengolahan pembukuan atau cooking the books. Yang kedua, pemberian pinjaman secara tidak tepat kepada para eksekutif dan corporate loaning. Yang ketiga, skandal perdagangan yang melibatkan orang dalam perusahaan. Yang keempat, mengistimewakan penawaran saham perdana. Yang kelima, tunjangan pensiun yang berlebihan kepada CEO. Yang keenam, kompensasi yang berlebihan kepada eksekutif. Yang ketujuh, kecurangan dalam skala besar yang dilakukan oleh pegawai. Terdapat 3 hal yang mendorong terjadinya kecurangan atau triangle fraud, yaitu seperti gambar di bawah ini, ada kesempatan, pembenaran, dan tekanan. Menurutnya, etis dan nilai-nilai moral merupakan dampak buruk terjadinya fraud triangle. Perilaku tersebut pada akhirnya akan berkembang menjadi sikap yang lebih buruk apabila terjadi secara terus-menerus tanpa adanya penanganan yang dibutuhkan. Perfect fraud storm merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ini. Ada 9 faktor yang muncul secara bersamaan yang membentuk perfect fraud storm. Yang pertama, ledakan ekonomi. Yang kedua, kemerosotan nilai-nilai moral. Yang ketiga, kesalahan alokasi insentif. Yang keempat, tingginya ekspektasi analisis. Yang kelima, tingginya tingkat utang. Yang keenam, fokus pada aturan daripada prinsip akuntansi. Yang ketujuh, kurangnya independen
auditor, yang ke-8 keserakahan, yang ke-9 kegagalan pendidik. Sifat dasar kecurangan laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan mengandung unsur penipuan dan upaya penyembunyian secara disengaja oleh pelaku. Hal tersebut dapat berupa melalui dokumentasi fiktif atau pemalsuan dokumen. Kecurangan laporan keuangan dapat disembunyikan dengan cara kolusi yang dilakukan oleh manajemen, pegawai, atau pihak ketiga. Setiap kecurangan memiliki indikator-indikator tersendiri, namun indikator tersebut juga tidak dapat dengan langsung dikatakan bahwa hal tersebut telah terjadi kecurangan karena bisa saja hilangnya suatu dokumen dikarenakan benar-benar kesalahan yang tidak disengaja. Indikator kecurangan tidak dapat dengan mudah digunakan sebagai alat untuk mendeteksi terjadinya kecurangan. Hal ini dikarenakan indikator kecurangan sangat bervariatif, yang dimana apabila terdapat beberapa faktor yang muncul. Selanjutnya ada motivasi kecurangan laporan keuangan. Motivasi penyajian laporan keuangan yang kurang cukup beragam, salah satunya untuk memberikan dukungan agar harga saham tetap tinggi atau untuk dukungan penawaran obligasi dan saham. Terkadang, manajer divisi melaporkan hasil kinerja keuangan yang lebih saji dari divisi yang dipimpinnya, dengan tujuan untuk memenuhi ekspektasi perusahaan. Tekanan yang didapat oleh pihak manajemen juga menjadi salah satu motivasi atas kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya ada kerangka kerja untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Seorang auditor dalam mendeteksi terjadinya kecurangan didasarkan pada teori permainan atau game teori. Teori permainan mencoba untuk memprediksi perilaku yang didasarkan pada individual yang memiliki kecenderungan terhadap motivasi dan kepercayaan individu tersebut mengenai bagaimana kemungkinan perilaku pihak lainnya. Tingkat dalam penalaran strategi pengaturan audit yang pertama itu zero order rationing, yang kedua first order rationing. Ada 4 kelompok kecurangan exposure yang disebut kotak exposure kecurangan atau fraud exposure rectangle. Seperti gambar di bawah ini, yang pertama itu manajemen dan direksi, yang kedua itu hubungan dengan pihak-pihak lain, yang ketiga itu organisasi dan individu, yang keempat itu hasil kinerja keuangan dan karakteristik operasional. Selanjutnya ada manajemen dan dewan direksi. Pada umumnya, kecurangan laporan keuangan dilakukan oleh individu dengan pangkat tertinggi. Hal ini menunjukkan pada dewan direksi dan manajemen. Manajemen dan dewan direksi harus diinvestigasi untuk mendeteksi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Ada 3 aspek manajemen yang harus diinvestigasi. Yang pertama, latar belakang manajemen, yang kedua motivasi manajemen, dan yang ketiga pengaruh manajemen dalam membuat keputusan untuk organisasi. Selanjutnya ada hubungan dengan pihak lainnya. Kecurangan laporan keuangan biasanya dilakukan dengan bantuan dari pihak atau organisasi lain, baik secara real maupun fiktif. Walaupun hubungan dengan semua pihak harus diuji untuk menentukan apakah hubungan tersebut memberikan peluang atau eksposur kecurangan bagi manajemen, hubungan yang terkait dengan organisasi lain dan regulator harus selalu mempertimbangkan dengan hati-hati. Selain itu, hubungan dengan intuisi keuangan dan pemegang obligasi juga dipertimbangkan, karena hubungan tersebut memberikan indikasi sejauh mana pengaruh bagi keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya ada hubungan dengan lembaga keuangan. Hubungan kerja sama dengan bidang rel. Selanjutnya ada hubungan lembaga keuangan. Hubungan kerja dengan bidang real estate seperti yang disebut sebelumnya melibatkan sebuah perusahaan Wisconsin yang melakukan pinjaman yang tidak sah dari bank yang berlokasi pada negara bagian lain yang tidak memiliki tujuan bisnis. Bank tersebut digunakan karena CEO dari perusahaan klien memiliki hubungan dengan presiden direktur tersebut, yang kemudian memalsukan konfirmasi audit yang dikirim oleh bank pada auditor.
Pinjaman tersebut akhirnya terungkap ketika auditor melakukan pencairan terkait hak gadai atas properti yang dimiliki. Karena Presiden Direktur Bank tersebut menyangkal adanya pinjaman tersebut, liabilitas dalam laporan posisi keuangan dinyatakan kurang saji secara signifikan. Selanjutnya ada hubungan dengan organisasi atau individu yang terkait. Pihak-pihak terkait termasuk di dalamnya organisasi dan individu terkait seperti anggota harus diperiksa karena pengaturan keuangan. Tidak tak wajar dan seringkali merupakan transaksi yang tidak realistis dengan pihak-pihak terkait sebagai salah satu cara termudah untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Hubungan-hubungan seperti ini seringkali didefinisikan dengan menguji transaksi yang tidak biasa atau transaksi dalam jumlah besar yang sering terjadi pada waktu-waktu strategis atau seperti pada akhir periode untuk membuat laporan keuangan terlihat lebih baik. Selanjutnya ada hubungan dengan auditor. Hubungan antara perusahaan dengan auditornya penting untuk dianalisis dengan beberapa alasan. Jika terjadi pergantian auditor, mungkin ada alasan yang baik untuk mendorong terjadinya penggantian tersebut. KAP tidak akan begitu mudah melepaskan klien yang menghentikan hubungan antara auditor dan auditi yang sebagian besar disebabkan klien untuk kegagalan klien untuk melakukan pembayaran. Ketidakpahaman yang terjadi antara auditor dan auditi dan kecurigaan auditor mengenai adanya kecurangan atau masalah-masalah lainnya. Atau anggapan auditi bahwa FE audit yang dibebankan terlalu tinggi. Walaupun sebagian dari alasan ini seperti FE yang tinggi mungkin tidak mengintimidasi adanya potensi terhadap masalah kecurangan. Ketidakpahaman yang terjadi di antara auditor dengan auditi, ketidakmampuan untuk membayar FE audit dan dengan terhadap berbagai masalah dapat menjadi alasan untuk mendorong terjadinya kasus kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya ada hubungan dengan pengacara. Hubungan dengan pengacara memiliki resiko yang lebih besar daripada hubungan dengan auditor. Ketika auditor diharuskan untuk bersikap independen dan diminta untuk mengundurkan diri ketika mereka menduga bahwa hasil keuangan tidaklah tepat, maka pengacara biasanya mendukung klien dan seringkali mengikuti dan mendukung klien mereka hingga jelas terbukti bahwa kecurangan benar-benar terjadi. Selain itu, pengacara biasanya memiliki informasi mengenai kesulitan hukum klien, masalah regulasi, dan berbagai hal penting lainnya, sama halnya dengan klien yang menggantungkan kecuali terjadi suatu kesalahpahaman yang benar-benar serius. Oleh karena itu, pergantian lembaga hukum tanpa sebab yang jelas patut menjadi perhatian. Sayangnya, tidak seperti pada pergantian auditor yang mengharuskan perusahaan publik mengajukan formulir kertas kerja 8 kolom 8K, tidak ada syarat pelaporan sejenis untuk penggantian pengacara. Selanjutnya ada hubungan dengan investor. Hubungan dengan investor penting karena kecurangan laporan keuangan sering terdorong oleh adanya penawaran ekuitas pada investor. Jika suatu organisasi merupakan organisasi yang dikelola untuk kepentingan publik, kelompok investor atau analisis investasi biasanya akan mengikuti perusahaan dengan sangat dekat dan seringkali dapat memberikan informasi atau indikasi bahwa ada sesuatu yang salah. Contohnya, beberapa investor menjual saham perusahaan dalam jangka pendek, yang berarti bahwa mereka meminjam sejumlah saham dari pialang dan menjual saham tersebut dengan harga hari ini dengan tujuan untuk membayar kembali saham pinjaman yang mereka jual pada waktu tertentu di mana yang akan datang ketika saham diperdagangkan pada harga yang lebih rendah. Selanjutnya ada organisasi dan industri. Kecurangan laporan keuangan terkadang ditutupi dengan penciptaan struktur organisasi
yang memudahkan penyembunyian kecurangan. Banyak jenis dan kasus yang timbul akibat kecurangan laporan keuangan. Sifat yang melekat pada suatu organisasi juga dapat menunjukkan adanya eksposur kecurangan seperti struktur organisasi yang terlalu kompleks. Organisasi yang tidak memiliki departemen audit internal, dewan direksi tanpa adanya individu dari pihak luar atau hanya pihak luar yang menduduki jabatan susunan anggota dewan pada komite audit. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada hasil kinerja keuangan dan karakteristik operasional. Indikator kecurangan yang paling sering terlihat sendiri melalui perubahan-perubahan dalam laporan keuangan. Dalam menilai eksposur kecurangan melalui laporan keuangan dan karakteristik operasional, jumlah-jumlah dan saldo-saldo akun pada laporan keuangan harus diperbandingkan dengan organisasi sejenis dalam industri yang sama dan referensi real dari laporan keuangan juga harus ditentukan. Selain itu, dalam menilai eksposur kecurangan pada hubungan-hubungan keuangan, auditor harus mengetahui sifat dasar dari bisnis klien, jenis akun yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan seperti jenis kecurangan yang dapat timbul pada organisasi dan indikatornya.